tema kita pada pagi hari ini adalah haramnya berdukun. Apa Bu? Haramnya berdukun. Dan tadi di segmen awal kita udah belajar dengan guru-guru kita, Habib Bagir udah mengingatkan bahwa benarkan tauhid kita. Karena kesembuhan itu datangnya hanya dari Allah. Kalau kita pergi ke dokter atau menjaga kesehatan, minum obat itu adalah cara kita dalam berikhtiar aja supaya masuk logika gitu. Tapi kesembuhan datangnya dari Allah dan Ustadz Maulana juga tadi sudah mengingatkan bahwa kalau kita datang ke dukun nih, nauzubillahi min dalik, jangan-jangan nanti bakal ada tumbalnya nih. Bisa jadi anak kita, suami kita, istri kita ya kan? Atau jangan-jangan kesehatan kita. Nah yuk langsung sekarang kita mau belajar lagi sama Habib Bagir. Bib, kalau berbicara tentang dukun nih, yang ada di bayangan kita pakai baju hitam, menyan, pakai bunga-bunga ya Bu ya. Ya kan, terus ada asap-asapnya gitu. Ada gak sih Bib sebenarnya apakah memang selalu seperti itu atau ada perbuatan-perbuatan yang bisa mengkategorikan perbuatan musyrik dan syirik gitu. Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang sifatnya, sifat kita berbicara tentang al-kahin. Al-kahin itu dukun. Jadi kalau kita bicara dukun sebenarnya ada dalam bahasa Arab namanya ilmu perdukunan itu al-kahanah. Atau seorang yang melakukan perdukunan itu disebut namanya kahin. Ya, ada di dalam ayat-ayat Al-Quran pun disebutkan, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW pun disampaikan. Nah, berbicara tentang sifat, sifatnya itu bukan dilihat daripada pakaian atau daripada sifat apa yang dilakukan. Nah, ini untuk memberikan pemahaman kepada kita supaya kita nggak salah paham. Berbicara contoh seperti pakaian, ya mungkin suatu saat dukun itu berubah pakaiannya jadi pakai dasi. Bisa. Ya, dukun pakai dasi mungkin. Kan dukun 2019 beda ya. Mungkin gitu Bu ya. Ya, dukun baru atau apa. Atau mungkin dukun pakaian ustadz, pakaian seorang guru dan lain sebagainya. Sebab pakaian itu tidak menjadikan salah satu contoh oh ini seorang dukun. Begitu juga mungkin membakar kemenyan atau membakar gaharu. Sebab membakar gaharu itu banyak orang tidak tahu, membakar gaharu itu sunnah. Tapi ya gaharu yang seperti dibakar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan nanti ada orang bakar gaharu bilang wah ini dukun nih. Ada pengajian bakar gaharu wah ini dukun nih. Bukan. Ya, ini membenarkan pemahaman supaya pemahaman kita luas. Namun memang seperti itu membakar gaharu itu sunnah. Tapi membakar kemenyan atau bau-bau yang tidak baik. Ya, contohnya bau-bau yang tidak baik. Ini salah satu contoh aja daripada contoh tersebut. Tapi yang lebih daripada kalau kita bilang spesifikasinya, dukun itu kembali daripada sifatnya, perilakunya, dan apa yang dilakukan. Contoh berapa banyak orang yang menunjukkan ajaran-ajaran tidak mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Ya, contohnya dia kalau ada datang seseorang meminta bantuan berbisik-bisik. Ini dengan telinganya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Disebutkan tuh. Karena apa? Mendengar daripada bantuan-bantuan daripada syaitan. Untuk menggiring dia kepada hal yang tidak baik. Nah begitu juga daripada contoh. Mereka orang-orang yang bukan dalam kebaikan. Artinya apa? Menunjukkan, memberikan amalan-amalan yang keluar daripada syariat ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Artinya mengajarkan sesuatu hal yang haram. Hal yang tidak boleh. Ayo begini, ayo begitu. Bahkan sampai dari zaman-zaman kita kebelakangan ini ada orang yang mempelajari ilmu tersebut sampai apa? Disuruh bantu, oh mau begini. Ambil tanah kuburan atau ambil talinya mayat. Ya, kalau zaman Imam Abu Yazid Al-Bustami ada orang pencuri kafan. Nyuri kafan tapi bukan buat ilmu-ilmu seperti itu. Mereka mencuri kafan untuk dijual lagi untuk makan. Karena zaman kemiskinan terdahulu. Tapi zaman kita sekarang kan mungkin ada orang disuruh ini curi kafan, curi tali kafan dan lain sebagainya untuk ilmu. Ini salah satu contoh. Hal yang dimana keluar daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menjadi perhatian untuk kita. Makanya kita kalau fahami ada beberapa hal yang tidak masuk dalam akal. Contoh diantaranya ada perdukunan. Ada lagi namanya istidraj. Nah, ini istidraj juga hal yang tidak baik. Ada lagi namanya al-ihanah. Al-ihanah itu terjadi kepada orang-orang yang non-muslim. Orang non-muslim bisa melakukan sesuatu yang tidak masuk di dalam akal kita. Bisa merubah keyakinan seseorang. Dulu di zaman ada seorang soleh, ada seorang ulama, didatangi oleh seorang non-muslim yang bisa apa? Yang bisa melakukan sesuatu yang tidak masuk di dalam akal.
Ya, sampai kebingungan ulama ini, kok bisa dia melakukan sesuatu yang tidak masuk dalam akal. Nah, ini hal yang diberikan, tapi ini isinya bukan rahmat dari Allah, tapi isinya adalah istidraj dan isinya adalah al-ihanah. Perkara yang tidak masuk dalam akal kita yang terjadi kepada mereka. Jadi mungkin ada dukun Kak Caca pakai apa? Pakai jas. Pakai jas mungkin. Pakai dasi. Ya, pakai sorban mungkin. Mungkin gitu. Mungkin Jadi terjadi, tapi kita lihat sifat sifat orangnya. Jadi, Sholat enggak, ngaji enggak, puasa enggak, ibadah enggak, mengembalikan perkara kepada Allah enggak, itu menjadi PR buat kita. itu yang harus digarisbawahi ya Bib ya. Betul. Jadi nggak hanya tentang pakaian aja, bunga-bunga. Boleh jadi dia nggak punya bunga, nggak punya menyan-menyan, tapi juga melakukan nauzubillah minalik hal-hal atau perbuatan yang syirik gitu. Betul. Habib mohon di sini dulu karena saya juga akan mengundang Ustadz Maulana dan juga Ustadz Kafi. Sekarang kita akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di rumah yang udah komen nih di sosial media kita. Yuk langsung aja, udah banyak banget pertanyaan yang masuk nih. Kita lihat yang pertama dari siapa? Oke, yang pertama ya dari @may_pusawati88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz atau ustazah nih lagi nggak ada ustazahnya. Saya punya temen dan teman saya ini akan sekolah di pondok pesantren sehingga si anak jauh dari orang tua dan si anak ini masih kurang betah karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya yang sekarang. Banyak yang menyarankan untuk membawa air dari rumah lalu tuangkan ke bak mandi yang ada di pesantren supaya si anak ini betah. Bagaimanakah bagaimana hal ini menurut pandangan Islam? Coba Habib dulu gimana nih Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pandangan Islam hal yang seperti ini khurafat tidak dibenarkan. Artinya membawa air. Ada orang mungkin bukan cuma bawa air, bawa kasur, bawa bantal, bawa apa nggak betah-betah. Kalau memang nggak bakal betah. Tapi apa? Ini semua kembali kepada keridhaan orang tua. Orang tua ridho anaknya belajar, orang tua ridho anaknya duduk di pesantren, insya Allah anaknya akan betah. Tapi kadang-kadang ada orang tua, saya nggak rela nih, atau saya setengah hati, ya sudah. Allah juga jadikan anaknya nggak betah. Tapi kalau seperti membawa air atau membawa sesuatu dari rumah dan lain sebagainya, ini bukan daripada ajaran Islam. Wallahu a'lam. Jadi yang perlu diperbaiki justru hati dan Hati keridhaan kita, orang keridhaan. tuanya. Ustadz Maulana dulu betah nggak pertama kali masuk pesantren? Masalahnya pesantren saya dekat dari rumah. Oh curang nih Ustadz Maulana. Oke baiklah, next dari hamba Allah. Ustadz saya kan pengen banget nih nikah sama cowok yang saya suka. Tapi cowok itu gak suka sama saya. Nah kalau saya pakai dukun biar dia suka sama saya, boleh gak sih? Dia ganteng banget soalnya kayak Ustadz Kafi katanya, Masya Allah. Nama saya di blur ya, katanya pakai di blur segala nih malu. Yaudah yang jawab juga Ustadz Kafi lah kalau begitu. Ya, sedih amat ya, kitanya cinta dianya enggak. Ya. Untung ilahi bukan lah. saya yang jawab. Ya alhamdulillah. Ya kenapa memang diharamkan? Ya karena itu adalah perbuatan syirik. Ya karena itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya. Ya kalau misalkan ada orang datang ke dukun, ya kan kata dukun, kamu mandi kembang 7 rupa, kemudian taruh minyak wangi, begitu keluar kamu pasti wangi. Ya iyalah. Ya orang mandi minyak wangi. Siapa yang minum air ini, maka hilanglah hausnya. Iya kan minum. Iya artinya itu adalah tipu muslihat dari para dukun. Ya dari para setan dibuat indah begitu. Ih kamu habis datang ke dukun itu kayaknya cantik banget. Semua laki-laki pada pengen. Ya iya orang dia kayak kalau kata Ustadz Maulana dia merawat diri. Pedikur, cukur. Gimana Pak Ustadz? Pedikur, cukur. Nah, iya seperti itu. Dan ketika kita cinta kepada makhluk, ya sandarkan kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah saya suka A, ya Allah saya suka B, ya Allah dekatkan hatinya kepada saya. Jika dia baik untuk saya, minta ya, mudah-mudahan itu adalah terbaik untuk saya. Sholat malamnya jangan putus gitu ya Ustadz Betul, Kafi ya. Karena kan minta sama makhluk itu yang Allah. nyiptain Iya. juga Allah. Betul. Gimana perasaannya ada namanya di sana? Alhamdulillah seneng, iya. Cantik nih Alhamdulillah. kayaknya nih yang komen nih Ustadz. Baiklah next ya ada di @oxeviano. Assalamualaikum Ustadz. Penasaran nih sekarang kan banyak banget anak zaman now yang sibuk sendiri sama dunianya. Kadang karena alasan kerjaan atau tugas kampus kalau dihubungin orang tuanya susah banget banyak alasan. Nah gimana tuh Ustadz? Iya nih bener nih masalah anak zaman now. Jarang ketemu sama keluarga gara-gara sibuk ina itu gitu. Gimana Ustadz Maulana? Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran besar buat kita. Usia umur orang tidak ada yang tahu. Apalagi orang tua. Masa waktu orang tua.
Waktu kecil kita diantar sampai di kelas. Ketika TK. Ketika SD diantar sampai di mana? Di pintu gerbang. SMP, SMA cuma di pintu. Pintu rumah dada-dada. Kenapa? Kuliah ngumpet-ngumpet kabur. Nah itu pertanyaannya, ada nggak waktu lagi bersama orang tua? Nyakitin nggak hati orang tua? Kalau nyakitin berarti Anda sudah durhaka. Dan salah satu bakti anak kepada orang tua menurut Imam Al-Ghazali adalah tidak boleh jauh dari orang tua. Jangan sampai orang tua butuh. Gitu ya. Jadi mungkin di sini adalah ingetin pada kematian gitu. Kalau anak-anaknya udah mulai sibuk sendiri, mama papa kan nggak tahu umurnya sampai kapan gitu aja ya. Biar supaya anaknya juga berpikir gitu. Masya Allah. Ini Masya Allah banget ya jamaah. Habis ini kita masih akan membahas lagi nih. Pembahasan kita semakin seru dan semakin jelas. Bentuk-bentuk perdukunan tuh seperti apa sih? Karena kita harus membenarkan tauhid kita nih. Jadi jangan kemana-mana dan setelah ini masih akan ada Al-Quran menjawab yang akan dibawakan oleh Ustadz Kafi dan juga Habib Baghir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.